Ini agendanya seperti apa? Ya, terima kasih. Turun dikit nih. Hari ini klien saya, Sarah, dan juga saksi-saksinya telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Berapa pertanyaan, Bang? Ada tadi sekitar 25 pertanyaan. Dari jam 2 siang tadi baru selesai. Terkait apa aja, Bang? Ya, terkait duduk permasalahannya, seperti apa awalnya, kronologisnya, fakta dan buktinya. Jadi sudah disampaikan semuanya sama klien saya, berikut bukti-bukti yang ada. Mbak Sarah gimana mungkin untuk pertama kalinya menjalani pemeriksaan hari ini? Lumayan capek sih. Dengan dikit kan? Turun dikit nih. Lumayan capek juga. Tapi sudah lega mungkin sudah membeberkan beberapa bukti dan fakta-fakta lainnya. Sudah ada komunikasi mungkin Mbak sama pihak? Fakta apa mungkin yang dikasih ke pihak? Bukti-bukti apa saja Ya, lagi bukti-bukti mungkin yang apa? ditambahkan? Seperti dalam apa? Jadi seperti yang sudah disampaikan ya sama klien saya sebelumnya. Jadi tadi penyidik, kerasan dikit boleh Bang? ya tadi penyidik mempertanyakan apa yang menjadi permasalahan terkait fakta dan bukti itu sudah diserahkan tadi secara langsung di keterangan medis dari rumah sakit terkait adanya luka di bagian, ya mungkin tidak perlu saya sebutkan ya, nanti tugas penyidik itu kan melakukan penyelidikan dan tentunya pihak penyelidik itu akan mengundang mengklarifikasi kepada pihak rumah sakit. Luka pukul apa pakai tangan kosong, Bang? Jadi pakai benda maksudnya? Terkait dokumentasi foto lebam-lebam itu ya dari pukulan tangan kosong ya, karena pelapor RD ini meminta hubungan seksual yang menurut klien saya itu menyimpang, karena penolakan dari klien saya akhirnya menimbulkan dugaan kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut yang mengakibatkan luka lebam di bagian tangan dan kakinya. Mungkin jika dalam proses klarifikasi nanti akan dikonfrontir, Mbak Sarah akan siap? Kalau bertemu? Ya, klien saya siap. Klien saya siap, sangat siap. Jadi apapun yang menjadi kepentingan penyelidikan, klien saya tetap akan bersumpah, karena bagaimanapun juga sebagai perempuan dia merasa terzalimi, merasa disakiti oleh suaminya, di mana di sini ada hukum, biarlah hukum nanti yang menentukan terkait apa sudah berdasar atau tidaknya terhadap laporan klien saya ini, dan harapan klien saya agar RD dihukum semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang menjadi aturan yang berlaku. Bang, kabarnya sendiri itu membantah adanya kelainan seksual dan membantah adanya KDRT. Ya, itu bagaimana, Bang? Ya itu haknya dia. Yang terpenting Sarah sendiri membuat laporan polisi itu kan adanya bukti permulaan, ada bukti pendukung sekurang-kurangnya dua alat bukti. Nah, masalah dia membantah, dia bilang tidak melakukan hal tersebut, itu haknya dia. Di dalam KUHP jelas kok diatur pasal 52 KUHP itu menerangkan bahwa terlapor, tersangka atau terdakwa bebas memberikan keterangan. Makanya tugas penyelidik mencari buktinya. Yang terpenting di sini Sarah membuat laporan polisi, ada bukti formulaannya. Ya terserah mereka mau membantah, RD membantah, itu haknya dia. Tapi jangan membuat manumper-manumper atau spekulasi. Ya jangan sampai nanti kalau sudah naik sidik, bahkan sudah ditetapkan tersangka, bahkan bisa tangkap tahan, nanti malah merugi. Jadi kalau misalkan bersalah ya bersalah saja kan gitu, tinggal pendekatan aja. Kalau menurut saya seperti itu. Mbak Sarah, kalau ada etikat baik dari RD mau berdamai, Seperti apa? Pintu terbuka. nggak mau berdamai, Masih ada trauma kan, Pak? Apalagi ketika bertemu dia nantinya. Iya, saya masih takut sih. Masih ada rasa trauma. Untuk bertemu orang baru aja sebenarnya saya takut karena dari perbuatan dia itu. Tapi adakah pihak keluarga dia menghubungi Mbak atau dia menghubungi keluarga Mbak Komunikasi ataupun meminta maaf? enggak sama sekali.
Sama sekali tidak. sama sekali. Bang, ada komunikasi sama lawyer? Sampai sekarang ini belum ada. Ya saya sih tinggal mengikutinya sebagai kuasa hukum, apa yang menjadi permintaan klien saya, katakanlah kepengen agar supaya permasalahan ini on the track, tetap kami akan on the track kan. Masalah nanti adanya RJ itu klien saya ini mau berdamai atau tidak, ya itu haknya dia. Tapi sejauh ini yang telah kami dengarkan sendiri dari klien saya, dia tidak mau berdamai. Apapun itu bentuknya, tetap permasalahan ini harus on the track sampai ke peradilan. Mbak Sarah dari sana mengatakan ada bekas luka yang sebelum adanya pernikahan. Boleh ditanggapi Mbak? Ada luka di bagian tubuh Mbak sebelum adanya pernikahan karena sudah ada luka gitu. Mungkin laporan yang dimaksud Mbak adanya luka-luka itu kejadian sebelum Mbak sama RJ menikah. Enggak ada sama sekali. Badan saya nggak ada luka sebelum nikah sama dia. Mbak Sarah, Fitnah sih. Mbak Sarah apa setelah kejadian Mbak Sarah sendiri pergi konsul ke dokter atau seperti apa Mbak? Setelah kejadian kekerasan, saya sempat konsultasi ke psikolog sekali. Masih berlanjut Mbak? Mbak Sarah, mungkin Kecewa nggak sih boleh Kak dengan pernyataan dari pihak RD sendiri tidak mengakui adanya kekerasan dan menyesalkah pernah menikah dengan RD? Kecewa sih pasti. Kalau menyesal sih pasti ada rasa menyesal. Mbak, ketika menerima tawaran dia menikah itu Mbak, apakah Mbak sudah mengetahui sifat ataupun kelakuannya terlebih dahulu? Yang Enggak, ini kan dia diduga melakukan kekerasan juga kan, maksud saya. Apakah sebelum Mbak menikah dengan dia, Mbak sudah mengetahui sifat kerasnya atau sifat temperamennya yang salah. sifat temperamen? Berarti sudah mengetahui sejak awal bahwa RD ini Bukan temperamen. sejak awal, saya kan taruh sama dia kan 8 bulan. Saya taruh sama dia sekitar 8 bulan. Cuma melalui via chat. Enggak telepon, enggak. Jadi saya cuma sekedar mengenal dia lewat chat-chat dia. Ya kalau mengenai sifat dia yang temperamen itu pada saat putus liwat itu mulai kelihatan. Ini ada kaitannya dengan yang kabarnya bahwa 2 minggu sebelum pernikahan akan kabarnya akan menunda pernikahan itu Mbak. Tidak jadi pernikahan itu sempat hampir dibatalkan 2 minggu sebelum pernikahan. Kalau itu sih nggak ada ya. Kalau dari pihak saya iya, dan itu ada buktinya juga sih. Itu kenapa Mbak kalau boleh dipertegas sedikit? Kenapa? Kenapa sempat ya yang membuat akhirnya Sampai pernikahan terpikir itu hampir batal. dibatalkan? Dari pihak Mbak kan? Dari pihak saya ya. Itu pada saat awal itu saya sempat mau membatalkan karena dia sempat hilang sekitar 2 bulanan. Jadi saya mengira dia nggak serius, akhirnya saya mau membatalkan. Tapi nggak taunya dia mohon-mohon sama saya, ya akhirnya saya lanjutkan kembali. Tapi pihak RD-nya memberitahu nggak ke Mbak selama 2 bulan itu kemana atau seperti apa gitu Mbak? Tau-tau hilang. Pertimbangannya apa Mbak? Akhirnya Mau menerima lagi? menghilang terus Dia akhirnya ngomong sama saya kalau dia serius sama saya, keluarganya juga udah kenal saya, dia sering cerita sama ibunya. mulai pertama kali menerima KDRT itu berapa lama setelah pernikahan? 1 bulan setelah pernikahan. Tapi sebelumnya kekerasan verbal. Seperti apa verbalnya Mbak? Iya, pertimbangannya apa mungkin Mbak mengulang kembali yang kemarin? Kenapa akhirnya pertimbangannya baru saja melaporkan kejadian tersebut? Saya putus sama keluarga. Gimana? Kenapa akhirnya baru ini saja melaporkan sedangkan kekerasan itu sudah diterima dari awal pernikahan? Jadi keterangan klien saya secara sendiri ya, karena awalnya mau diancam. Namanya perempuan kan lemah, apalagi diancam ya. Karena Sarah sendiri berpikir ya terhadap keselamatan diri pribadinya, makanya dia akhirnya menutup apa yang menjadi minusnya sikapnya si RD sendiri. Dan yang memuncak itu yang pas setelah Sarah ini diusir ya dari rumahnya ya bersama ibunya, disitulah akhirnya timbul keberanian dan apa yang menjadi perlakuan kasarnya si RD akhirnya disampaikan kepada keluarga dan akhirnya ya adanya dorongan dari keluarga bahkan teman-teman termasuk kami sebagai kuasa hukumnya hanya Sarah sendiri memberi